Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajarannya mengenai analisis regresi berganda. Nah, merupakan lanjutan dari analisis regresi yang sederhana. Nah, kenapa kita ada tema yang berganda? Karena pada kenyataannya kejadiannya itu bisa bersifat yang kompleks ya. Jadi untuk variabel yang mempengaruhi itu bisa lebih dari satu, gitu. Sehingga tidak bisa diselesaikan dengan yang regresi sederhana saja, tetapi dengan menggunakan regresi yang berganda. Nah, sebagai contoh, misalnya variabel yang dipengaruhi atau variabel tidak bebas atau variabel dependennya misalnya konsumsi ya, misalnya konsumsi. Nah, ini tidak dipengaruhi hanya oleh satu pendapatan saja, misalnya begitu. Tetapi dipengaruhi oleh beberapa, seperti anggota keluarga, tingkat pendidikan, begitu, dan variabel lainnya. Nah, contoh seperti ini merupakan analisa regresi yang berganda atau multiple regression analysis. Perbedaannya jelas, kalau di regresi sederhana itu variabel bebasnya cuma satu. Kalau di regresi berganda itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Sehingga persamaannya pun menjadi berbeda. Kalau di regresi sederhana hanya bentuknya ada satu konstanta, ada satu koefisien ya, regresi dari X atau variabel independen atau variabel bebas. Tapi kalau regresi berganda persamaannya ya sesuaikan dengan jumlah variabel independennya atau bebasnya. Misalnya ada dua ya berarti ada dua. Nah, untuk konstantanya tetap satu ya. Oke, maka persamaan regresi yang berganda itu secara umum ya. Nah, seperti ini gitu. Jadi pertama kita mendapatkan nilai prediksinya. Ini nilai prediksi. Nilai prediksi. Kemudian A ini adalah konstantanya ya. B1 ini adalah koefisien regresi untuk variabel bebas. B2 koefisien regresi untuk variabel bebas 2 sampai ke N. Nah, kemudian ditambahkan dengan error. Karena ini adalah nilai yang diramalkan, maka ini kan simbol dari data asli aktual ya, maka ditambah error. Tetapi kalau misalnya J prediksi, maka errornya tidak perlu karena sifatnya adalah sebuah prediksi, maka errornya dikesampingkan. Ini adalah persamaan secara umum untuk regresi linear yang berganda. Contoh ya, misalnya kita memiliki variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi harga dan pendapatan. Nah, ini akan mempengaruhi konsumsi permintaan buah misalnya. Artinya apa? Di sini ada variabel X1, X2 atau variabel bebas ya. Berarti variabel yang tidak bebas dipengaruhi atau Y konsumsi permintaan buah. Nah, di sini sederhananya contohnya sebanyak 10 ya, 10 rumah tangga atau 10 observasi data. Oke, nah di sini ini contohnya seperti ini ya. Ini misalnya dalam ini misalnya permintaan buah dalam kilogram sehari. Misalnya sesuaikan satuannya dengan X1 ini kan harga ya. Misalnya dalam
ribuan atau mungkin dalam ratusan ribu begitu ya. Nah, X2 di sini adalah pendapatan ya. Kan pendapatan misalnya dalam apa jutaan atau berapa. Terus untuk yang 5 Y di sini adalah terkait dengan jumlah konsumsi. Misalnya jumlah konsumsinya sehari dalam kilo. Ini kita sesuaikan ya satuannya. Jadi dalam kenyataannya di sini harusnya kita sesuai kita asli ya. Jadi misalnya mengenai pendapatan berarti misalnya 3 juta, 4 juta, 6 juta begitu ya sebulan. Nah, terus kemudian konsumsi buahnya dalam sehari misalnya berapa kilo, 5 kilo, 8 kilo begitu ya. Jadi kita sesuaikan karena ini sebagai contoh untuk mempermudah memasukkan maka dibuat ringkasannya seperti ini. Oke, sama dengan analisa regresi yang sederhana ya. Maka pertama yang kita buat di sini pertama persamaannya dulu. Persamaannya, kemudian nilai prediksi ya, kemudian nilai koefisien determinasi, kemudian nilai kesalahan baku, estimasi model, yakni kesalahan baku atau standar error ya kalau bahasa Inggrisnya standar bukan standar. Kesalahan adalah error ya. Standar error dari estimasi model. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan ini. Kemudian kesalahan baku koefisien regresi. Jadi koefisien regresi ini ya meliputi A tadi, ini konstanta B1 ini koefisien regresi 1, B2 koefisien regresi 2. Nah, kemudian nilai F hitung. Nilai F hitung di sini adalah kita menghitung ya seberapa bagus atau baik ya atau mungkin seberapa signifikan model yang kita dapatkan. Kemudian nilai T hitung ini untuk menguji seberapa signifikan pengaruh dari masing-masing koefisien regresi ini terhadap Y-nya, terhadap konsumsi ya, dalam hal ini terhadap konsumsi. Jadi berapa pengaruh signifikan atau tidak pengaruh dari harga misalnya. Harga ya. Satu misalnya harga terhadap konsumsi. Berapa signifikan atau tidak pengaruh dari pendapatan terhadap konsumsi. Ini kita tahunya dari nilai T itu. Nah, 7 langkah ini kita kerjakan, kita hitung. Kalau misalnya ini kan variabel bebasnya 2 ya. Mungkin kalau kita hitung secara manual masih sempat, artinya tidak terlalu ribet. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan variabel bebasnya atau yang mempengaruhi itu ada 10, ada 6, ada 5. Nah, itu nanti perhitungannya secara manual menjadi kompleks dan tidak praktis ya, waktunya habis. Nah, sebagai contoh ini 2 variabel bebas ya. Saya coba untuk nah, kita lihat dulu ya, nanti kita coba manual juga. Kita juga akan mencoba secara bantuan software SPSS. Contohnya begini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada data SPSS tadi ya. Nah, cara memasukkannya gampang ya. Jadi misalnya datanya kosong ya. Jadi misalnya ya tinggal kita nah, di sini variabel X1, X2, Y. Nah, kita buat ya. Ini kan sudah ada datanya. Kalau misalnya kita belajar dari awal no. Nah, misalnya di sini X1 tadi adalah harga ya. Nah, kita tulis harga. Kemudian pendapatan ya, variabel pendapatan untuk X2 ya. Nah, harganya di sini oh ya. Nah, pada kolom
pada kolom name variabel di sini tidak boleh ada spasi ya. Nah, ini X1. Nah, berarti di sini boleh ya ada kurung underscore ya. Underscore misalnya X1. Misalnya begitu ya. Dan boleh. Kemudian variabel pendapatan misalnya X2. Kemudian variabel konsumsi ya. Oke. Ini ya. Jadi nama variabel kita buat dulu ya, kita tuliskan. Boleh ini di sini kemudian label. Label ini adalah keterangan secara lengkap ya, secara lengkap dari nama variabel kita buat ini ya. Kemudian kalau misalnya desimalnya tidak diperlukan, kita buat 0 boleh. Ya. Jadi keterangan secara lengkap ya. Ini tidak masalah di sini. Kalau label di sini tidak ada batasan dalam penulisan. Misalnya harga, misalnya dalam ribuan, misalnya ya. Terus kemudian pendapatan dalam juta, misalnya begitu. Kemudian konsumsi, misalnya kilo per hari. Salah ya. Jadi penulisan di label di sini tidak ada batasan sama sekali. Kalau pada variabel name variabel di sini batasannya ada. Jadi sehingga nanti kalau misalnya ada error berarti ada karakter huruf yang tidak diperbolehkan. Contohnya tadi adalah spasi nggak boleh, kurung buka, kurung kurawal tidak boleh. Begitu. Tidak boleh di sini. Oke, nah kemudian di sini sudah muncul ya, tinggal kita tuliskan angkanya. Misalnya kita eh, punya data ya, kita buat seperti itu ya, dan seterusnya. Langsung misalnya kita sudah punya datanya ini ya, kita mau menganalisa regresi berganda. Analyze ya, perhatikan, kemudian masuk di regression, linear ya, linear. Oke, ini saya kosongi dulu. Oke, variabel dependent adalah variabel tidak bebas atau yang dipengaruhi. Di sini adalah konsumsi. Masukkan di sini di dependent. Kemudian kolom independent adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, dalam hal ini adalah harga dan pendapatan. Masukkan di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya option di sini banyak ya, misalnya ini mau menampilkan deskripsinya, terus kemudian asumsi-asumsi begitu. Jadi di analisa regresi linier itu sebenarnya ada asumsi-asumsi yang memang harus dipenuhi ya. Asumsi itu apa? Asumsi adalah persyaratan yang mendukung begitu ya. Nah, asumsinya kalau terpenuhi maka model yang didapatkan itu akan menjadi valid dan bagus begitu ya. Modelnya. Di sini sementara kita abaikan ya, misalnya asumsi-asumsi di sini. Oke, kalau mau ditampilkan silakan. Nah, ini gambarnya plot ya, plot dari yang dihasilkan. Asumsinya misalnya ada normalitas, datanya harus normal. Ini kalau mau menampilkan ya, jadi datanya mau ditampilkan di sini, di data view di sini ya. Nah, ini mau bisa ini. Ini bisa kita pilih. Oke, ini ya, option di sini. Nah, di sini kita menggunakan 5% ya. Jadi artinya kesalahan kan namanya prediksi itu tidak mungkin 100%, tetapi ada toleransi kesalahannya. Kita gunakan standar default dari software SPSS adalah 5%. Style. Nah, style ini apa? Tidak seberapa penting ya. Step ini kalau kita mau menampilkan jumlah data
apa istilahnya membangkitkan begitu ya. Tapi ini tidak diperlukan. Oke, setelah begini langsung saja kita abaikan di sini, tidak perlu sementara ini. Oke, oke, nah ini ya, ini outputnya, ini outputnya, ini outputnya ya. Nah, di sini yang 1 sampai 7 ya, 1 sampai 7 di sini ini sudah disampaikan pada output SPSS ini. Jadi SPSS di sini ada dua output ya. Pertama output data view, variabel view, sama output hasil pengolahan ya. Oke, nah di sini model summary. Nah, ini adalah R square. Nah, R square di sini atau disebut koefisien determinasi ya. R square ini koefisien determinasi. Nah, kita dapatkan dari sini ya. Nah, ini ya nomor 3 ini ya, koefisien determinasi. Kemudian nah, di sini lagi kita dapatkan nilai F hitung, ini F ya. F hitung di sini kita juga mendapatkan dari ini nomor 6 ya. Kemudian T hitung. Nah, T hitung di sini T hitung ya. T hitung. Nah, ini ya T hitungnya. Ini kita dari nomor 7 ya. Jadi ini sudah ya. Dan determinasi sudah. Kemudian nah ini kesalahan baku model sama kesalahan baku koefisien. Nah, ini sebenarnya kita dapatkan nah, ini. Kesalahan bakunya ini standar error ini. Jadi kan saya sebut kesalahan baku. Kalau bahasa lainnya standar error. Nah, ini dari koefisien regresi ya. Nah, ini. Nah, ini ya koefisien regresi ini. Oke, kemudian standar error dari estimate. Nah, ini standar error dari model ya. Ini kan modelnya ya. Nah, ini satu ini. Ini menjawab ini. Nah, gitu. Ya. Oke, kemudian yang pertama ini persamaan regresinya bagaimana? Persamaan regresinya kita dapatkan dari ini koefisien di sini. Ini nilai B-nya di sini 2,553 dikurangi minus 1,092 harga ya, gitu. Ditambah 1,961 pendapatan. Ini persamaannya. Persamaannya di sini dengan variabel independennya tingkat konsumsi. Gitu. Bacanya seperti itu. Jadi ini sebenarnya inti utamanya di sini. Inti utamanya di sini. Kemudian dia dipengaruhi, dia mempengaruhi ini kan, harga mempengaruhi tingkat konsumsi ya sebesar minus 1,092. Ya. Pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi sebesar 1,961 kali. Nah, di sini ada positif, ada negatif. Artinya begini, kalau negatif maka hubungannya berlawanan arah. Artinya semakin tinggi harga, semakin mahal, begitu ya. Maka tingkat konsumsinya akan turun. Nah, ya, ini karena dia negatif. Kalau positif pendapatan, nah artinya pendapatan di sini kalau semakin besar, maka tingkat konsumsinya juga semakin besar. Nah, kemudian ada pertanyaan yang muncul, seberapa signifikan atau tidak pengaruh dari variabel bebas ini, harga signifikan atau tidak, pendapatan signifikan atau tidak pengaruhnya. Nah, maka kita bisa lihat dari nilai T hitung di sini, ya kan? T hitung di sini. Nah, di sini kita lihat nilai T hitungnya minus 4,029
6,490. Masing-masing di sini ya. Nanti kita bandingkan dengan T tabel. T tabel. Nah, T tabelnya di sini berapa T tabelnya, ya kan? Nah, T tabelnya di sini kita bisa melihat dengan tabel T di file ya, atau kita gunakan ini Excel. Mudah ya Excel ya. Oke. Nah, ini tabel T-nya ya. Kalau misalnya kita gunakan gini ya, kemarin kita ke belakang ya, ada uji hipotesis, uji pengaruh kemarin kan hipotesisnya ada yang satu arah, dua arah. Dua arah itu maksudnya adalah ada hubungan signifikan atau tidak, ya itu dua arah. Kalau satu arah berarti dia bisa lebih besar atau lebih kecil, arahnya kan satu gitu. Nah, contohnya begini. Jadi kalau kita gunakan tabel T yang dua arah gitu ya. Nah, maka kita tulis T gitu ya. Nah, di sini ada inverse 2T, berarti itu tail, T itu tail ya, ekor atau dua arah gitu. Kita klik dua kali ya. Nah, kita tulis probability. Probability di sini adalah 5%. Defaultnya ya, 0,05. Nah, kemudian degree of freedom. Degree of freedom di sini adalah N-1. Jadi jumlah data dikurangi 1. Berarti 10 dikurangi 1, 9. Nah, ini ya. Ini kalau dua arah. Nah, kita cek dua arah kan 2,26. 2,26 dua arah ya. Nah, kita bandingkan hasilnya 2,26. 2,26. Nah, di sini eh, kita bandingkan ya di sini 2,26 harga mutlak. Artinya begini, nilai T hitung ini kita bandingkan dengan T tabel, di mana T hitungnya di sini sifatnya adalah harga mutlak. Artinya plus minusnya itu diabaikan. Artinya kalau minus dia di harga mutlak kan berarti plus. Ya. Artinya T hitung di sini dibandingkan dengan T tabel tadi 2,2. Nah, kita nampak di sini harga sama pendapatan T hitungnya lebih besar dari T tabel. Artinya kalau lebih besar maka disimpulkan signifikan. Jadi T hitungnya di sini untuk harga maupun pendapatan signifikan. Artinya koefisien di sini signifikan mempengaruhi tingkat konsumsi. Di mana harga ini mengurangi konsumsi. Kalau pendapatan di sini menambah konsumsi. Nah, itu ya kesimpulan pentingnya di situ. Kemudian, nah ini persamaannya tadi sudah dapat. Nah, nilai prediksi. Nilai prediksi di sini didapatkan dari persamaan di sini ya. Ya, persamaan di sini dimasukkan nilai-nilainya. Ya kan? Nah, persamaannya kan tadi misalnya saya tuliskan di sini. Nah, jadi persamaannya kan begini. Y sama dengan A, kemudian B1 X1 kan begini ya. B2 X2 ya. Nah, di sini A-nya berapa? Kita lihat dari outputnya di sini. Nah, outputnya A-nya kan 2,553. 2,553. B-nya minus 1,092. Minus 1,092. Gitu ya. X1. Oke.
misalnya itu ya. Nah, kemudian B2-nya 1,961 X. Nah, dari persamaan ini ya, ini kita masukkan data X1, X2. Data X1, X2 ini ya. Maka akan didapatkan expert di sini ya, ini expert di sini. Ini yang menjawab nomor 2. Nah, kalau di SPSS bisa juga kita tampilkan ya expert di sini. Caranya begini. Coba lihat ya. Regression sama ya. Tadi shift ya, shift. Nah, di sini ya, predicted value ya. Yang mau kita tampilkan predicted value. Coba ya di sini. Standar. Nah, ini yang kita mau tampilkan prediksinya. Oke, ini aja dulu. Outputnya ada dua di sini ya. Jadi di dalam SPSS itu kalau kita mengeluarkan outputnya 3 kali, maka akan muncul 3 kali. Kalau outputnya sama ya sama semua begitu. Tapi ada perbedaannya di sini untuk output 1 dan 2. Jadi ini ya, ini nilai prediksinya muncul di sini. Ya, canggih kan? Jadi di output SPSS itu lebih mudah sebenarnya untuk menghitungnya. Ya, sini. Ini output prediksinya di sini sudah muncul di sini. Ya, kita bandingkan dengan perhitungan manual. Ini manualnya ini sama ya, 6,252. Ya kan sama ya, 6,251 sama lah. Jadi menggunakan SPSS caranya seperti ini. Jadi nanti silakan itu. Itu cara manual, cara dengan software SPSS. Nah, coba misalnya kita coba pahami lebih detail ya secara manual supaya supaya mungkin lebih tahu sedikit ya eh, prosesnya. Kita membuat persamaan regresi. Caranya sama. Jadi misalnya kita gunakan manual dengan menggunakan Excel ya, hitungan manual Excel. Ini kita masukkan dalam Excel ya. Excel. Caranya seperti ini ya. Excel. Ini sama. Nah, di sini X1 kuadrat, artinya X1 dikalikan X1, X2 dikalikan X2. Ya. Kemudian X1 dikalikan X2, X1 dikalikan Y, X2 dikalikan Y kuadrat, Y prediksi. Nah, oke. Nah, ini kalau dua variabel bebas, variabel independennya 2. Kalau 3, 4, 5 dan seterusnya begitu ya. Seterusnya begitu. Nah, untuk analisa regresi jumlah Y-nya itu cuma 1 ya. Jadi hanya 1 variabel dependent atau Y atau yang dipengaruhi itu cuma 1 jumlahnya. Tetapi variabel independent atau X-nya atau variabel bebas itu lebih dari 1. Bisa 10, bisa 15 dan seterusnya. Ya, gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, perhitungan manualnya ya, ini juga kita jumlahkan ya, kita jumlahkan, kita dapatkan rata-rata. Oke. Nah, langkah pertama tentunya kita akan mencari atau menghitung nilai koefisien, nilai koefisien dari persamaan regresi, baik itu konstanta maupun koefisien X1, koefisien regresi X2 begitu. Nah, kalau pada yang sederhana itu menghitungnya mudah ya. Tapi dengan yang lebih dari 1 variabel bebas atau yang berganda,
maka kita gunakan yang namanya matrik, begitu ya. Jadi ini adalah termasuk dasarnya di SMA ya, matematika ya. Jadi kita gunakan matrik, model matrik. Nah, di sini modelnya ada variabel bebas X1 dan X2 ya. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya ada 3 ya, maka ya di sini ditambahi X3 di sini X3 dan seterusnya. Berarti di sini kolomnya bisa 4 kali 4 kalau variabel bebasnya 3 begitu. Nah, pada contoh ini variabel bebasnya adalah 2, maka matriknya adalah ukuran 3 kali 3. Jadi seperti ini ya. Nah, ini yang mau kita cari, ini yang mau kita cari. Ini mau kita cari, ini yang mau dicari, ya. Oke. Nah, di sini nilai sigma X1, sigma X2, X ya di sini ya. Coba misalnya kalau mau mencari secara manual begini, ini kan sudah kita hitung sebelumnya sigma X1, sigma X2, sigma Y begitu ya. Dan seterusnya. Nah, misalnya tuliskan seperti ini. Ini ya, bentuk matriknya tadi. Nah, misalnya begini. Nah, ini yang mau dicari, ini yang mau dicari. Nah, ini kan juga sudah ada ya. Jadi, nah ini jadi perhitungan di atasnya di sini ini kan sigma Y, sigma Y. Oke, begitu ya. Jadi kita dapatkan beberapa perhitungan ini kita masukkan ke dalam matrik di sini. Nah, koefisien nilai yang mau diprediksi kita hitung begitu. Ini sama dengan ya, gitu ya, istilahnya begitu. Ini sama. Nah, gitu kan? Ya. Jadi posisinya di sini A, B1, B2 ini belum tahu begitu. Nah, ya. Jadi ini yang mau dicari. Kan ini kan sudah tahu. Ya. Ini yang belum tahu, ini belum tahu. Bagaimana mendapatkan nilai A, B1, B2? Ya. Coba lihat. Ah, kita gunakan determinan ya. Kita hitung nilai determinan dari matriknya di sini. Ya, matriknya. Kita anggap di sini misalnya ini adalah matrik A. Contohnya di sini tadi adalah matrik A misalnya, ya. Matrik A. Nah, maka kita untuk mendapatkan nilai dari A, B1, B2, maka kita gunakan perhitungan eh, determinan matrik A. Nah, kita gunakan cara metode Sorus. Ya, jadi SMA ya. Misalnya determinan A. Determinan A di sini adalah matrik dari A ya. Kemudian di sini ditambahkan ada satu lagi dua kolom ya, dua kolom, yakni kolom pertama sama kedua dari sini. Kemudian kita buat secara diagonal ya, diagonal ke kanan ya, diagonal ke kanan. Kita tambahkan, kita kalikan, kita kalikan, kita kalikan, kita kalikan ya, kita kalikan ditambah, kita kalikan ditambah, kita kalikan ditambah. Nah, seperti ini ya. Kemudian diagonal ke kiri dari sini ya, dari sini boleh ya. Jadi yang penting adalah secara tiga, jadi tiga. Dari sini eh, kita kurangi, jangan lupa kita kurangi, ini dikalikan, dikurangi, ini dikalikan, dikurangi, ini dikalikan, dikurangi. Nah, maka dapatkan suatu nilai determinan matrik A ya. Oke, ini kita simpan. Oke, kemudian kita tadi untuk mendapatkan nilai A, B1 sama B2,
Nah, kita harus hitung dulu. Pertama tadi kan determinan A sudah tahu ya. Determinan A1, determinan A2, determinan A3. Determinan A1 di sini didapatkan dari mana? Nah, kita lihat di sini matriks A1 ya. Untuk mendapatkan nilai determinan A1 maka kita harus buat matriks A1. Matriks A1 itu dari mana? Nah, jadi utamanya adalah matriks A ya. Matriks A. Nah, ini matriks A. Matriks A. A1 di sini adalah untuk mendapatkan nilai koefisien dari A1 ini kan kita mendapatkannya dari determinan ya, determinan dari A1 dibagi A, determinan A begitu kan. Cara mendapatkannya, nah matriks dari A di sini yang kolom pertama 10, 40, 47 itu diganti dengan ini. Gitu ya. Ya, nah itu mendapatkan A1, determinan A1. Kemudian kalau untuk mendapatkan determinan A2, maka kita harus dapatkan matriks A2. Caranya adalah nah, nilai ini ya itu menggantikan nilai ini yang kedua di sini ya. Itu A2, matriks A2 kan. Nah, matriks A3 sama yakni nilai di sini itu menggantikan nilai ini. Maka akan didapatkan nilai matriks A3. Nah, kemudian baru kita hitung determinan dari matriks A1, A2, A3 begitu. Ya. Oke. Nah, cara mendapatkan determinan tadi ya dengan menggunakan sorus di sini, ya kan? Oke, ya. Contohnya ini A1 ini 74, 282, 375 itu menggantikan kolom pertama. A2 ya. Nah, 40, 180, 192 itu digantikan oleh ini 74, 282 ya. Nah, determinannya di sini ya cara menghitungnya begini ya, jadi sama. Berarti apa? Misalnya A2 di sini ya. Berarti kita tambahkan di sini 10, 40, 47 ya. Sama 74, 282, 375. Kemudian kita garis begini set. Kita tambahkan, kita kalikan, kita tambahkan, kalikan, tambahkan. Kemudian dikurangi di sini ya, dikalikan, dikurangi, dikalikan sama dengan ini gitu. Sehingga didapatkan angka determinan A2, determinan A3, determinan A1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian baru kita dapatkan nilai koefisien regresi konstantanya A, B1, B2 dapatkan ini. Ya. Nah, ini secara hitungan manual ya, biar punya gambaran dasarnya ya. Itu ya kita masukkan di sini. Ya. Nah, secara praktisnya dengan SPSS ini tadi ya, 2 konstantanya ini A ya 2,553. Sama ya 2,553 dan seterusnya. Nah, persamaannya ini. Jadi kita memaknai persamaan regresi yang terbentuk ya. Ini yang ganda ya. Nah, tadi sudah saya bilang misalnya ini adalah negatif, maka sifatnya pengaruhnya terhadap Y atau konsumsi ya adalah bersifat mengurangi atau menurunkan. Ya. Nah, kemudian kalau pendapatan ini sifat pengaruhnya adalah plus, artinya meningkatkan atau menaikkan begitu ya. Sebesar angkanya di situ 1,961 ya. Nah, oke, ya, nilai prediksi di sini sama ya. Nilai prediksi berarti dari persamaan itu datanya kita masukkan begitu. Data
X1 berapa, X2 berapa. Kita masukkan datanya ya. Nah, datanya dari observasi di situ. Nah, sini ya. Ini kan berarti persamaannya ini B2 ini data dari ini ya, ini kita masukkan. Ya, terus C2 ini adalah data dari sini kita masukkan sehingga dapatkan prediksi di sini. Oke. Kemudian koefisien determinasi ya, koefisien determinasi di sini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau variabel X1, X2 itu ya terhadap Y. Seberapa besar pengaruhnya. Nah, nilainya koefisien determinasi itu antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka itu semakin bagus, semakin kuat, semakin sempurna pengaruhnya ya. Nah, dalam perhitungan di sini kita dapatkan nilainya sebesar 0,875. Ini didapatkan dari kalau perhitungan manual adalah 1 minus nah, sigma Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan. Artinya di sini adalah selisih atau error ya, selisih dari data asli dikurangi prediksi dan dikuadratkan dan ditambahkan ya, sigma kan ditambahkan. Dibagi dengan data aslinya Y dikurangi data rata-rata Y begitu. Selisihnya ini dikuadratkan di. Kenapa ada sigma? Karena kan datanya tadi lebih dari 1 ya, 1 sampai 10 ya. Oke. Nah, ini kalau manualnya kan begini, ya kan? Nah, ini berarti kan ini sama ini. Ini dibagi ini kan begitu ya. 1 ya, berarti koefisien determinasinya kan ini. 1 dikurangi ini dibagi ini, didapatkan ini ya. Hitungan manualnya begitu. Oke, harapannya bisa dipahami ya. Kemudian kalau ada penyesuaian adjusted ini tujuannya sebenarnya adalah kalau semakin banyak variabel bebasnya itu biasanya memang semakin memperbesar nilai R square ini atau koefisien determinasi. Maka ada penyesuaian adjusted ya. Adjusted namanya penyesuaian. Nah, ini melibatkan perhitungan dari R square di sini ya. Kemudian ada nilai variabel bebasnya berapa jumlahnya. P di sini ya. Contoh kita di sini ada 2 ya variabel bebasnya. Nah, kemudian N ini jumlah datanya ya. P ini variabel bebas ya, ada 2 ya. Nah, sehingga didapatkan nilai ini nilai R square adjusted. Nah, di sini kan kelihatan tidak jauh berbeda. Masih besar ya, 0,84. Oke, kemudian kita menghitung kesalahan baku estimasi atau istilahnya standar error dari estimasi model kita. Standar errornya itu menunjukkan seberapa presisi, seberapa akurat. Semakin kecil maka akan semakin bagus, semakin akurat dari model kita yang kita dapatkan. Ya. Ukur tingkat kesalahan atau tingkat error dari model regresi yang didapatkan. Ya, kalau hitungan manualnya tadi error untuk setiap observasi prediksi ya. Ini kan error Y aktual, Y asli dikurangi Y prediksi, selisihnya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Dibagi jumlah data dikurangi jumlah variabel K. Ya, di sini jumlah variabelnya ada 2 variabel bebas, 1 variabel tidak bebas ya. Ada 2X, ada 1 Y, 3. Nah, ini dapatkan nilai angka segini. Oke, ini standar error dari model, dari keseluruhan ya, dari estimasi model.
dapatkan sekian. Oke, ada lagi standar error atau kesalahan baku dari masing-masing koefisien regresi. Ya, kan ada konstanta A, B1, B2. Nah, ini standar errornya berapa? Atau kesalahan bakunya berapa? Kenapa kok dihitung kesalahan baku atau standar error? Karena ini semua kan diprediksi ya. Jadi jangan lupa angka-angka ini adalah angka prediksi. Namanya angka prediksi itu pasti ada salahnya. Tidak mungkin tidak salah. Jadi makanya di dalam statistik itu nah semua adalah prediksi, tidak ada yang mutlak. Ya. Yang mutlak hanya punyanya Allah. Nah, kalau dalam statistik itu ilmu memprediksi mendekatkan atau mendekati. Maka semakin kecil errornya, kesalahannya, atau istilahnya kalau dalam di sini standar errornya semakin kecil, maka itu semakin akurat, semakin tepat prediksi. Nah, maka di sini cara menghitung misalnya standar error dari koefisien konstantanya ya, konstantanya ya. Nah, ini didapatkan dari mana? Ya, pertama kita dapatkan standar error dari model, kan? Dari model keseluruhan. Kalau di output SPSS kan ini ya standar error dari model itu di output SPSS kan ini. Ini ya, ini standard error of the estimate, artinya dari keseluruhan 1,181 ini, dua ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau hitungan manualnya tadi determinan A masih kita pakai ya. Kita masukkan di sini dikalikan kofaktor. Kofaktor. Nah, di sini I berarti di sini kan konstanta dari A di sini adalah kolom 1, ya kan? Konstanta dari A di sini adalah kolom 1. Maka di sini kofaktor dari 1 dari 1 kolom 1. Cara menghitungnya gimana? Kofaktor dari 1 kolom 1. Ini. Ini kan dari 1. Oh, ini kan kolom 1 ya. K1 begitu. Ini kan K2. Nah, kalau di sini berarti kan baris 1. Ini baris 2. Baris 3. Jadi konsep matrik ya baris dan kolom itu harus kita pahami ya. Gitu. Ya. Nah, tadi kofaktor 1 misalnya ini kofaktor 1 maka di sini garis 1 ini kan baris 1 baris 1 kolom 1 kan berarti begini. Oke. Nah, di sini tinggal ini saja kan. Nah, tinggal ini saja. Tinggal ini. Nah, cara menghitungnya adalah kofaktor 1 adalah ini dikalikan ini dikurangi ini dikalikan ini sama dengan ini dikalikan ini dikurangi ini dikalikan ini. Nah, ini ya. 5796. Oke. Kemudian untuk mendapatkan kofaktor yang B1 ya kan. Itu B1 itu kan kolom 2 baris 2 baris 2 kolom 2 begitu ya. Boleh ya sama kan. Nah, maka di sini ini kan kolom 2 ya. Kolom 2 baris 2 kan begini. Jadi yang nggak kena kan ini ya, hitam ini. Kena ya. Nah, ini kita kalikan. Ini dikalikan ini, dikurangi ini dikalikan ini. Gitu.
ya. Jadi ini dikalikan ini dikurangi ini dikalikan. Nah, itu ya. Nah, ini untuk kofaktor yang koefisien B1 ya. Ini koefisien B1, ini untuk konstantanya A ya. Kalau yang koefisien kedua, koefisien dari X2, faktor 33 ya. Nah, dengan dari mana ini? 33 kan berarti baris 3, ini kan. Baris 3, kolom 3. Nah, yang enggak kan ini berarti ya. Ini. Maka ya 10 dikalikan 180 dikurangi 40 dikalikan 40. Gitu ya. Dengan ini 10 dikalikan ini dikurangi 40 dikalikan ya. Nah, ini ya. Ini kofaktornya. Kembali lagi di sini. Tinggal kita masukkan ya kofaktornya di sini. Nah, standar error dari koefisien A, konstanta A. Jadi ini kalikan kofaktornya K11 ini. Dapatkan dari ini tadi. Caranya tadi ya. Mudah sebenarnya ya. Oke, kita dapatkan angkanya sekian, sekian, sekian. Ya, artinya apa? Kesalahan baku dari prediksi atau estimasi nilai konstanta ini sebesar ini. Ya kan? Jadi ini kalau di output SPSS di sini outputnya. Ini ya. Ini adalah koefisiennya, koefisien yang diprediksi. Nah, di sini adalah nilai standar errornya. Berapa di sini tadi? Hitungan manualnya tadi begitu ya. Harganya begini. Dapatannya. Oke, ya. Nah, kemudian uji T individu tadi. Kalau hitungan manualnya adalah nilai koefisien tadi. Misalnya di sini koefisiennya untuk yang B1 ya, kan sekian ya. Nah, ini dibagi dengan standar errornya. Standar error koefisien B1. Nah, koefisien B1 standar errornya kan ini ya, 0,271. Ini lebih mudah yang hitungnya. Nah, maka kita dapatkan nilai T hitungnya sekian. Nah, nilai T hitung di sini kan untuk menguji signifikan atau tidak pengaruhnya, ya kan? Ya. Nah, ini maka kita bandingkan nilai untuk masing-masing T hitung X1, X2 dengan T tabel. T tabel. Nah, misalnya ini kita bandingkan tadi kita kan menghitung uji dua arah atau satu arah ya. Misalnya di sini kita mau menguji satu arah begini maksudnya. Hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y itu sifatnya satu arah. Artinya X1 apakah meningkatkan atau mengurangi gitu. Kan satu arah. Kalau meningkatkan ya meningkatkan terus ya. Kalau menurunkan ya menurunkan terus satu arah. Itu hubungan satu arah. Kalau hubungan dua arah misalnya X1 terhadap Y ada hubungan signifikan atau tidak gitu aja ya. Jadi belum tahu arahnya adalah bisa turun bisa naik, bisa meningkatkan bisa menurunkan. Itu kalau dua arah gitu ya. Oke, nah di sini misalnya kita gunakan satu arah maka nilai T tabelnya kita menghitungnya dengan ini yang sudah saya awal dari tadi ya. Nah, misalnya T gitu ya. Nah, ini T inverse. Kan ada inverse 2T, berarti ini dua arah, dua tail ya. Dua ekor. Yang ini aja.
probability-nya tetap sama 5%. Oke, degree of freedom adalah N-1. N-nya ada 10, kurangi 1, 9. Ingat di Excel ya, cara ngitungnya di sini kadang berbeda ya Excelnya. Sesuaikan dengan petunjukan di sini. Kalau misalnya di sini di laptopnya kalian adalah koma, maka ya ikuti koma, jangan titik koma. Jadi disesuaikan dengan yang ada pada laptop kalian petunjuknya, koma atau titik koma, begitu ya. Begitu juga untuk desimal. Kalau misalnya desimalnya di situ adalah berupa koma, bukan titik, nah, maka ikuti ya. Sesuaikan dengan settingan di laptop. Oke, nah ini ya, 1,833. Nah, ini dalam mutlak ya, dalam tanda mutlak. Nah, kita bandingkan kalau misalnya di sini lebih besar, lebih kecil, misalnya lebih kecil ya. Ini lebih kecil, artinya apa? Di sini posisinya kalau apa ini kan satu arah ya, arahnya kan negatif. Lebih kecil dari T tabel di sini. Nah, minus 1,83 kan lebih kecil ya, lebih kecil daripada ini hitungannya ini kan lebih kecil ya, kecil daripada ini, maka disebut signifikan pengaruhnya, begitu ya. Atau begini supaya tidak bingung, ini semua di harga mutlakan. Jadi kalau dalam membandingkan T tabel dengan T hitung itu harga mutlakan semua. Artinya apa? Tidak ada negatif harga mutlak ya. Nah, kemudian dibandingkan kalau lebih besar T hitungnya, nah, artinya signifikan pengaruhnya. Artinya di sini karena dia negatif ya, maka pengaruh negatifnya signifikan, mengurangi berarti kan. Oke, jadi untuk mudahnya buat harga mutlak semua. Jadi untuk membandingkan buat harga mutlak artinya tidak ada negatif. Nah, kemudian mana yang lebih besar? Kalau T hitungnya lebih besar, maka di situ pengaruhnya adalah signifikan. Ya. Sebaliknya, kalau lebih kecil, maka tidak signifikan. Kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Tapi di sini setelah di harga mutlakan lebih besar ya. Jadi maka pengaruh dari X1 di sini adalah signifikan pengaruhnya terhadap konsumsi buah. Ya. Di mana pengaruhnya adalah negatif, artinya di sini mengurangi secara signifikan konsumsi buah. Begitu juga untuk yang S2 di sini pendapatan ya. Pendapatan di sini pengaruhnya positif ya. Nah, di mana dia lebih besar T hitungnya daripada T tabel. Artinya apa? Pendapatan di sini signifikan meningkatkan karena kan dia pengaruhnya positif. Konsumsi buah. Gitu ya. Oke, kemudian secara keseluruhan kita menghitung atau menguji secara keseluruhan model dengan menggunakan uji F. Jadi ini uji keseluruhan atau serentak begitu ya. Kalau bahasanya serentak, uji serentak ya. Kalau di sini istilahnya uji masing-masing, uji individu, uji parsial begitu ya. Dari masing-masing koefisien. Oke, nah di sini cara mendapatkan nilai F hitung. F hitungnya koefisien determinasi dibagi K-1. K di sini adalah jumlah variabelnya. Ada 3 kan? 3. 2 variabel bebas, 1 variabel independen. Oh, 1 variabel dependen ya. Jadi ada 3. Kemudian ini 1 misalnya kuadrat ini ya. Nah, ini F hitung di sini ya. Nah, ini kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya berapa? F tabelnya adalah kita hitung dengan Excel saja ya. Dengan Excel, dengan tabel F tabel juga ada ya. Nah, ini ya F tabelnya. Misalnya kita menghitung dua arah ya di sini, dua arah. Caranya sama dengan F gitu ya, langsung F.
Nah, ini ya. Nah, probability-nya 0,05. Nah, degree of freedom 1, degree of freedom 2 ini ada. Jadi di dalam distribusi F itu ada degree of freedom 1, 2. Itu dari mana? Nah, ini adalah degree of freedom 1. Nah, ini adalah degree of freedom 2. Jadi degree of freedom 1 adalah K-1, degree of freedom 2 adalah N-K. Jumlah data dikurangi jumlah variabelnya. Ya, berarti 2 sama 7 ya. 2 sama 7. Ini kita tuliskan 2, 7. Hasilnya ini ya. Ini F tabelnya 4,74. Kita bandingkan ya. Nah, ternyata F itunya lebih besar daripada F tabel. Maka persamaan regresi atau model yang didapatkan ini baik, artinya berpengaruh ya. Artinya X1, X2 secara keseluruhan bersama-sama dengan konstantanya tadi ya, yang A tadi itu memang berpengaruh terhadap Z gitu. Atau secara keseluruhan modelnya baik yang didapat. Ya, kesimpulannya untuk X1 berpengaruh negatif, untuk X2 berpengaruh positif ya. Dan signifikan masing-masing di sini dari uji T ya, dari uji T. Signifikan. Artinya dari hasil kesimpulan di sini ya kalau misalnya kita mempertimbangkan harga, maka harganya harus hati-hati, jangan terlalu mahal atau tinggi ya. Dan juga harga dan pendapatan, kita harus tahu pendapatan masyarakat itu ya. Ini implikasinya. Implikasi lainnya adalah misalnya promosi harga atau diskon pada saat tertentu. Misalnya pada saat tanggal tanggal tua atau apa itu mungkin ada diskon. Karena kan pendapatannya relatif berkurang ya pada saat itu atau keuangannya. Ya, jadi implikasi ini bisa kita terapkan ya apabila kita tahu kesimpulannya dengan benar. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan dengan benar di sini maka perlu suatu pengujian-pengujian dan prediksi tadi yang kita lakukan sebelumnya. Dan itu penting. Jadi rentetan itu sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat dan akurat. Aplikasi ini. Oke, baik ini ya yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.